sebagai rekan Bu Fitri juga ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Fitri sudah mau diobservasi oleh saya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Fitri lakukan, ada beberapa pertanyaan sebelum ini observasi ya, pertanyaannya ya. Antara lain yang ingin saya tanyakan, yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di sekolah nanti pada saat pembelajaran itu apa? Pada saat nanti Bapak observasi, tujuan pembelajaran yang saya capai adalah ada dua, Pak. Yang pertama itu mengidentifikasi kekayaan alam Indonesia dan tempat tinggal anak-anak peserta didik. Lalu yang kedua, memahami pengaruh dari perkembangan daerah terhadap kehidupan masyarakat. Oke, baik. Berarti itu areanya di area tujuannya di area IPAS ya Bu ya? Iya, mata pelajaran IPAS. Kemudian yang kedua, pengembangan yang akan Ibu terapkan itu seperti apa? Nah, untuk pengembangan yang akan saya terapkan ini ada dua, Pak, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu menyangkut knowledge mereka tentang materi yang saya sampaikan. Keterampilan di sini nanti peserta didik akan menghasilkan karya, Pak, berupa apa yang mereka ketahui tentang kekayaan alam Indonesia di Indonesia apa saja, berkelompok dan dipresentasikan. Oke, baik, berarti kognitif ya Bu ya? Iya, pengetahuan. Kemudian berikutnya setelah Ibu mengetahui pengembangan tersebut, kira-kira model, metode dan strategi apa yang akan diterapkan? Kalau melihat dari tujuan yang saya utarakan tadi, modelnya itu inquiry terbimbing, di mana saya menjadi fasilitator bagi anak-anak. Lalu untuk metodenya seperti biasa ada tanya jawab, ceramah, presentasi, lalu juga ada diskusi dan penugasan secara individu dan kelompok. Serta untuk strateginya, yang pertama saya sudah melakukan tes diagnostik awal dulu, Pak, untuk mengetahui tingkat kemampuan anak-anak di mana sih tentang kekayaan alam Indonesia itu, apa yang mereka ketahui. Nah, berangkat dari situ saya jadi mengetahui kesiapan anak-anak terhadap materi tersebut. Lalu selain itu saya juga menyiapkan video serta juga PowerPoint, ini mewadahi anak-anak dengan yang memiliki kemampuan untuk audio visual dan visual dalam pembelajaran, gitu Pak. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa apa yang akan Ibu terapkan nanti, apa yang Ibu terapkan itu sudah diferensiasi ya Bu ya? Iya, terhadap peserta didik. Kemudian medianya Bu seperti apa? Medianya, nah itu tadi seperti yang saya tampilkan, ada video, lalu juga ada seperti papan peta nanti di situ juga ada kekayaan alam yang mereka nanti akan tempelkan. Oke, baik. Nah, sekarang tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa model, metode, strateginya. Kemudian untuk pelaksanaannya kira-kira di hari apa? Kelas 4 IPAS di kelas saya hari Selasa jam kedua dan jam ketiga. Oke, berarti jam kedua saya selaku CGP meminta izin untuk ikut Bu, nanti pada saat Ibu belajar saya ikut di belakang melakukan supervisi akademik untuk Ibu. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja yang Teman-teman sudah istirahat? Makan? Siapa yang mau makan? Siapa? Ibu mau makan? Teman-teman, hari ini kemarin kan kita belajar IPAS tentang apa? Ada yang ingat ya? Peta, ya. Apa saja yang dipelajari tentang peta kemarin? Salsa. Unsur-unsur peta, apalagi yang kemarin belajar tentang IPAS, peta katanya. Selain unsur-unsur peta, kalian belajar peta tentang apa lainnya? Jenis peta, apalagi? Kayla? Apa? Arti warna peta, Masya Allah. Apalagi? Garis, oh itu kalau garis astronomis masuknya kemana? Unsur, pintar. Apalagi?
sebelum kita masuk ke materi baru kita hari ini, sebelum mulai kita berdoa dulu ya, nanti belum berdoa ya. Oke, yuk. Attention. Let's go before we study. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, teman-teman, hari ini kita mau belajar tema yang peta kemarin jangan dilupain ya. Insya Allah itu pakai nanti sampai kalian semua ya. Nah sekarang kita mau belajar tentang kekayaan alam. Kamu tahu nggak kekayaan alam itu apa? Kekayaan alam. Gunung. Gunung, iya. Apalagi kekayaan alam apa? Hasil tambang, betul. Apalagi gimana? Hutan, apalagi? Laut, sawah, betul, pintar, Masya Allah. Nah, jadi mulai dari hari ini kita akan belajar materi baru kita, kenampakan alam atau kekayaan alam dan pengaruhnya terhadap hidup kita. Kira-kira kekayaan alam itu berpengaruh nggak sama hidup kita? Berpengaruh. Menurut teman-teman pengaruhnya apa? Kira-kira pengaruhnya apa? Jadi indah. Kira-kira kan ada sungai, gunung, laut, sawah, ya kan? Terus tadi bilangnya berpengaruh. Nah, kira-kira pengaruhnya apa terhadap ini? Kenapa? Kita punya makanan, betul. Apalagi kira-kira? Berarti kekayaan alam itu mempengaruhi hidup kita enggak? Betul? Iya, setuju ya. Kita mau lihat tapi berpengaruhnya bagaimana sih ya? Jadi sebelum Siti mau share something, Siti mau kasih tahu dulu nih tujuan belajar kita apa sih? Nah ya, jadi nanti teman-teman tahu, oh ternyata aku belajar ini dan aku sudah bisa ya. Jadi yang teman-teman perlu harus tahu dan sadar tujuan belajar kita ya. Tujuan belajar kekayaan alam. Tujuan belajarnya itu pengaruh kekayaan alam terhadap kehidupan kita. Nah, ini goals kita. Jadi teman-teman ketika belajar, teman-teman ingat nih, oh iya ya goals kita apa ya? Oh ternyata goalsnya ini. Jadi pada saat belajar teman-teman, oh iya aku jadi udah bisa ya, ternyata aku udah paham gitu ya. Nah, yang pertama kita mau identifikasi kekayaan alam yang ada di Indonesia dan tempat tinggal kalian ya. Di sini mau share video, teman-teman perhatikan videonya, teman-teman boleh catat individu kekayaan alam apa saja yang ada di video tersebut.
kira-kira? Setelah lihat video tadi, ya. Kita mau diskusi. Tadi yang teman-teman lihat apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia? Angkat tangannya. Angkat tangannya ya. Jadi setelah tadi lihat video kan, videonya itu ada di video tersebut. Permisi ya, Mas ya. Oh ya. Apa? Pulau, oke. Rasa. Apa? Terumbu karang, oke. Oke. Terus apa lagi? Nadina? Hutan. Oke. Apa lagi? Dan cowok? Aka? Apa itu gua? Apa? Lorong, seperti lorong ya. Iya. Apa lagi? Dari depan, Reina. Apa ya? Boleh. Kenzi. Lautan. Ya, apa lagi? Apa lagi? Ayo. Berbagai? Oke, semua ada. Terus, tenang. Biota laut. Masya Allah. Biota apa sih biota? Biota itu apa? Kelompok hewan atau tumbuhan ya. Oke, apa lagi? Ya, Salsa. Candi. Ya, boleh. Oke, apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Tari tradisional, oke. Ya, terakhir. Apa lagi? Thailand. Apa? Keragaman alam, oke. Nah, ini adalah pendaki yang ada yang pernah daki gunung. Oh, mama kamu pernah, Juna pernah. Nah, gimana sensasinya Juna? Apa perasaannya gimana? Daki gunung gimana sih perasaannya? Capek, tapi setelah sampai gunung indah nggak? Apa yang Juna bisa lihat tuh apa? Kalau udah sampai atas tuh Juna
perbedaan pedesaan, petani juga sama. Kalau kelompok ini pengrajin, betul. Kalau di sini ada yang beda tidak? Oke. Perdagangan juga ada. Nah, dari semua kegiatan ekonomi itu kira-kira mempengaruhi kehidupan kita nggak sih teman-teman? Iya. Kenapa? Angkat tangannya. Kenapa? Kenapa kegiatan-kegiatan ekonomi itu tadi mempengaruhi hidup kita? Salsa. Dapat memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan, minuman, oksigen, barang-barang, bumbu, dan baju. Oke, ada yang beda? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, semua setuju ya. Berarti kegiatan ekonomi baik itu di dataran rendah, dataran tinggi, pantai, pegunungan mempengaruhi hidup untuk apa Salsa? Makanan, Untuk memenuhi kebutuhan manusia. ya, memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebayang nggak kalau nggak ada petani? Nah, Ciko, kira-kira kalau nggak ada petani apa yang kamu rasakan? Oh, kamu namanya Ciko ya? Apa? Nggak ada buah-buahan. Terus kalau nggak ada buah-buahan, dampaknya ke kamu apa? Enggak, silakan yang tentang. Hari ini kita belajar ipas tentang kekayaan alam. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Hari ini kita belajar IPAS tentang kekayaan alam. Boleh apa lagi? Kekayaan alamnya apa saja? Oke, Alula lagi silakan. Yang lengkap Alula. Oke, sip. Ada lagi yang menambahkan kesimpulannya? Oke, nah berikutnya kita masih akan belajar tentang kekayaan alam teman-teman ya. Tapi apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di kekayaan alam ini? Kita lanjut hari Kamis dengan lebih detail. Oke, sebelum kita akhiri, sehamdalah. Alhamdulillah. Doakan para teman-teman. Subhanallah. Terima kasih teman-teman. Baik, Bu Fitri, alhamdulillah tadi sudah melakukan kegiatan belajar bersama murid materi tentang IPA sesuai dengan rancangan yang Ibu buat. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang tadi sudah Ibu lakukan seperti apa, Bu? Tadi Baik atau alhamdulillah, belum? ya, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan ya Pak. Anak-anak berdiskusi, juga mereka mengenali kekayaan-kekayaan alam Indonesia. Cuma mungkin catatan dari saya ada beberapa anak-anak yang tidak fokus serta tidak memiliki semangat ya, kurang semangat, seperti tidak menyimak dengan baik dan tidak berdiskusi dengan baik. Nah, kira-kira tadi kan Ibu sudah bilang masalahnya ada banyak yang tidak fokus. Nah, kedepannya seperti apa tuh Bu biar makin meningkat pembelajaran itu, makin fokus? Rencana Ibu ke depan? Nanti rencana yang bisa saya lakukan mungkin sebelum masuk ke tahap berikutnya bisa dilakukan dengan ice breaking supaya mereka lebih fokus, juga pemilihan kelompok yang memang dapat mewadahi antara diferensiasi si mampu dengan yang sedang, dengan kemampuan yang tidak sedang dan mampu. Jadi supaya lebih hidup diskusi. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi sudah terjawab ya Bu ya permasalahan dan rencana ke depan Ibu ke depan. Tinggal Ibu melaksanakan. Iya, insya Allah Pak.
Ya, terima kasih Bu Iya. Fitri waktunya sudah mau saya supervisi akademik.